Welcome to Through My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Atta Halilintar atau memiliki nama lengkap Muhammad Atta Mimi Halilintar adalah seorang YouTuber, pengusaha, aktor sekaligus produser. Ia lahir di Dumai, Kepulauan Riau pada tanggal 20 November 1994. Ia merupakan putra sulung dari pasangan Halilintar Anovial Asmit dan Lenggogeni Faruk. Atta memiliki adik yang berjumlah 10 orang. Mereka akrab dengan panggilan Ken Halilintar. Saat usianya 6 tahun, Atta sudah mengelilingi 5 benua mengikuti kedua orang tuanya keliling dunia sambil berbisnis. Sejak kecil, Atta sudah merasakan kerasnya perjuangan hidup. Orang tuanya kala itu masih hidup pas-pasan dan mempunyai bisnis kecil-kecilan sehingga mereka hanya tinggal di rumah kos-kosan yang sempit. Kedua orang tuanya mengajarkan bahwa hidup itu keras dan harus terus berusaha demi mencapai tujuan. Didikan kedua orang tuanya inilah yang menjadikan Atta sebagai pribadi yang mandiri. Bahkan ia tak pernah meminta uang jajan kepada kedua orang tuanya, mengingat bisnis keluarganya sedang mengalami kesulitan. Berbeda dengan anak kecil seusianya, sedari kecil Atta sudah memiliki jiwa entrepreneur yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Sejak masih SD, Atta sudah menjual berbagai macam jajanan seperti roti, sandwich, dan kerajinan yang berupa mainan anak-anak yang ia jual ke terminal-terminal dan teman-teman sekolahnya. Ia juga pernah berjualan koran di lampu merah. Sewaktu kelas 5 SD, tepatnya pada saat usianya menginjak 11 tahun, Atta mulai membantu ayahnya berjualan kartu perdana. Berkat kerja kerasnya, usaha ini pun berkembang pesat, hingga akhirnya ia memiliki konter pulsa sendiri. Setelah itu ia mencoba merambah bisnis penjualan gadget. Atta membuka toko pertamanya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Gadget asal Cina tersebut ternyata laku keras di pasaran. Dirinya juga mencoba peruntungan dengan menjual kendaraan bekas. Ia sering diremehkan banyak orang karena usianya yang masih muda, namun hal itu tidak mematahkan semangatnya. Terbukti berkat kegigihannya, Atta mampu memiliki pendapatan hingga 1 miliar rupiah dari bisnis yang dikelolanya tersebut pada usia 13 tahun. Dalam bidang pendidikan, orang tua Atta mempunyai metode tersendiri, yaitu metode homeschooling plus. Karena keluarga mereka senang berpindah-pindah atau traveling, mereka memutuskan untuk mengambil metode tersebut agar tidak kewalahan berpindah-pindah sekolah. Walaupun Atta tidak menempuh pendidikan hingga kuliah, akan tetapi kedua orang tua Atta mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tetap belajar dari segala hal termasuk berbisnis. Seluruh anak Ken Halilintar memiliki peran masing-masing dalam rumah keluarga mereka. Ada yang bagian mencuci baju, menyiapkan makanan, dan lain-lainnya. Sehingga terjalin suatu kekompakan dan kebersamaan antar anggota dengan adanya peran masing-masing. Sebagai anak sulung, Atta menjadi leader dalam tim mereka. Ia berperan untuk mengatur adik-adiknya termasuk dalam urusan rumah tangga. Atta mulai dikenal publik ketika sang ibu Lenggogeni Faruk yang dikenal sebagai penulis buku merilis sebuah buku yang berjudul Kesebelasan Ken Halilintar, My Family, My Team. Buku ini menceritakan tentang kehidupan keluarganya dengan 11 orang anak, namun bisa keliling dunia walaupun tidak menggunakan jasa babysitter ataupun pembantu. Dari sinilah satu persatu keluarganya mulai dikenal oleh masyarakat sebagai keluarga pebisnis muda yang sukses. Atta pun memanfaatkan peluang ini untuk menjadi seorang YouTuber dan giat membuat video secara rutin di channel YouTube-nya yang diberi nama Atta Halilintar. Channel ini dibuat pada 26 Januari 2014. Konten yang ia buat lebih ditujukan untuk anak muda Indonesia. YouTube Atta memang tak langsung disukai, butuh waktu dan effort untuk membuat konten yang disukai oleh masyarakat Indonesia hingga luar negeri. Berawal dari membuat konten YouTube sendiri, mengedit video hingga pagi, dan mengunggahnya sendiri menjadi bukti gigih pencapaian Atta tidak semulus yang dibayangkan sebagai seorang YouTuber. Hingga akhirnya channel ini banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Setahun kemudian, keluarga Halilintar membuat channel YouTube dengan nama Ken Halilintar. Salah satu konten Atta yang melejit adalah saat dirinya membuat video tentang gerebek rumah.
Dirinya juga pernah berkolaborasi dengan Ria Ricis yang merupakan YouTuber dengan subscribers terbanyak kedua di Indonesia setelah Atta Halilintar. Totalitasnya menjadi seorang YouTuber membuat Atta pernah membeli perlengkapan syuting hingga puluhan juta rupiah. Kemudian pada April 2018 pada usianya 23 tahun, channel YouTube miliknya mampu mencapai 2,6 juta subscribers. Di awal Februari 2019, Atta berhasil mengantongi 10 juta subscribers. Sekaligus berhasil menggeser posisi Raditya Dika sebagai YouTuber terbesar di Indonesia saat itu. Memiliki banyak penonton setia, Atta akhirnya dinobatkan sebagai YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara. Untuk peringkat dunia, channel Atta berada di posisi ke-115 dengan subscribers terbanyak. Hingga saat ini channel YouTube miliknya telah meraih lebih dari 21 juta subscribers dan sudah mengunggah 768 video. Dari channelnya ini, Atta bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar hingga 4 miliar rupiah per bulannya, dikutip dari noxinfluencer.com. Dengan pendapatannya yang fantastis ini, Atta mampu membeli rumah serta mobil mewah dari hasil keringatnya sendiri. Atta telah membuktikan keberhasilannya menjadi YouTuber muda sekaligus influencer bagi generasi muda Indonesia. Selain menjadi YouTuber, Atta juga didapuk oleh beberapa brand ternama untuk menjadi brand ambassador maupun influencer, sehingga kesuksesannya tak hanya sekedar di dunia YouTube, namun juga di televisi nasional. Atta pernah menjadi MC program Wow Banget yang ditayangkan di Trans 7. Ia juga pernah membintangi beberapa judul film, diantaranya adalah 13 The Haunted dan juga film Belok Kanan Barcelona. Kemudian Atta juga kembali melebarkan sayapnya untuk membuat banyak lini bisnis. Ia diketahui memiliki usaha clothing line serta hijab dengan merek AHA atau kepanjangan dari Atta Halilintar Habit yang menyediakan berbagai macam produk fashionable. Ia juga berbisnis di bidang kuliner dengan membuka usaha kue kekinian dengan nama Medan Mulaka dan bisnis snack dengan nama Asya by Atta Halilintar. Tak sampai di situ saja, ia juga memiliki bisnis AHA Publisher untuk menerbitkan buku yang berisi kata-kata motivasi dari dirinya. Atta juga merambah bisnis tour and travel yang ia beri nama AHA Travel yang menyediakan berbagai macam trip ke dalam maupun ke luar negeri. Dirinya juga membuat production house AHA Production yang membuat berbagai konten video di YouTube miliknya yang kerap dibanjiri proyek kolaborasi kerjasama untuk promo dan iklan. Tak pernah menyerah dan berani mencoba adalah salah satu kunci dasar yang dimilikinya dari dulu hingga sekarang. Didikan yang diberikan orang tuanya juga berperan besar dalam kehidupan Atta. Meskipun sukses di usia muda, keberhasilan ini tak membuat Atta Halilintar berpuas diri. Ia tetap berusaha mengembangkan berbagai kemampuan dan kesempatan bisnis yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.